Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kita semua senantiasa di dalam lindungan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan pada pagi ini, sebaiknya kita saat teduh sejenak. Amin. Saudaraku sekalian, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes 6, ayatnya yang ke-38. Demikian dikatakan, "Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Judul nats renungan kita, Roti Hidup telah turun dari surga. Dalam nats hari ini, Yesus digambarkan sebagai roti hidup. Gambaran tentang roti hidup ini untuk mengungkapkan kekayaan pribadi Yesus yang telah mereka alami. Yesus itulah yang membuat para murid itu tetap hidup, berkembang dan bersuka cita. Jika dahulu di padang gurun ada roti manna yang diberikan kepada orang-orang Israel karena kehausan dan kelaparan, dan roti juga yang dimakan oleh Elia memberikan kekuatan dan semangat sehingga Elia bisa berjalan 40 hari dan 40 malam sampai ke gunung Horeb, serta roti juga yang mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan sekarang ada roti hidup yang berasal dari Bapa di surga, dan roti itu memberi hidup kepada dunia. Aku telah turun dari surga. Sedikitnya sebanyak 6 kali dalam pasal 6 ini, Rasul Yohanes mencatat kata-kata Tuhan Yesus yang menunjukkan asal-usulnya yang ilahi. Tuhan Yesus juga berulang kali menegaskan bahwa Ia datang ke dunia ini dari asalnya, yaitu dari Allah, dan akan pergi kembali kepada Allah. Bahkan dalam Yohanes 8 yang ke-42, Yesus mengatakan dirinya keluar dan datang dari Allah. Suatu pernyataan yang mengidentikan kesamaan hakikat ataupun zat keilahian dengan Allah. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberikan hidup yang kekal. Dengan mentransformasikan dirinya menjadi roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pusat dan pemilik kehidupan universal. Sebab siapapun yang akan memakan dagingnya dan meminum darahnya pasti mendapatkan hidup kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Pernyataan ini sekaligus bermakna bahwa yang menolak roti hidup berarti binasa. Kesimpulannya, dalam klaim "Akulah roti hidup", Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa asal-usulnya adalah surga, dan bahwa Dia sajalah yang memenuhi keseluruhan kerinduan rohani pada pengikutnya. Ini adalah pribadi yang giat dan cerdas, yang secara sukarela turun ke dunia bawah ini
Dengan melakukan perjalanan panjang, ia membuat seluruh langkah turun yang besar, karena kemuliaan dunia tempat ia berasal sungguh agung. Sedangkan dunia yang ia datangi penuh malapetaka. Kita boleh bertanya-tanya dengan penuh rasa heran, apa yang menggerakkannya melakukan perjalanan seperti ini? Disinilah ia mengatakan bahwa ia datang bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapanya. Ia tidak seperti bahwa ia mempunyai kehendak bersaing dengan kehendak Bapanya. Yang benar adalah bahwa orang-orang yang sedang berbicara dengan dialah yang dicurigai dia demikian. Tidak, kata Yesus, kehendakku bukanlah sumber tindakanku, bukan juga aturan yang aku ikuti, tetapi aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu berarti yang pertama, perintah khusus yang diberikan kepada Kristus bahwa ia harus menyelamatkan semua umat pilihan yang tersisa. Inilah janji penebusan antara Bapa dan Anak. Yang kedua, perintah umum yang diberikan kepada anak-anak manusia. Perintah ini berisi cara dan syarat yang harus diikuti mereka untuk bisa menerima keselamatan melalui Kristus. Dan inilah kopenan anugerah antara Allah dan manusia. Yesus Kristus telah berjanji bahwa tidak akan ada hilang dari semua yang telah diberikan Bapa kepadanya. Banyak orang yang dibawanya pada kemuliaan. Semuanya akan segera terjadi dan tidak seorang pun dari anak-anak ini akan hilang. Tidak seorang pun dari mereka akan hilang akibat kekurangan anugerah yang menguduskan mereka. Usaha Kristus bagi orang-orang yang diberikan kepadanya terus berlanjut sampai pada kebangkitan tubuh mereka. Aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman, yang merampungkan semua yang sudah terjadi untuk memahkotai dan menggenapkan seluruh usahanya. Tubuh merupakan bagian dari manusia, karena itu tubuh juga merupakan bagian dari penebusan dan tanggung jawab Kristus. Hal ini berkaitan dengan janji itu, dan karena itu tidak akan ada bagian yang hilang. Usaha dan janjinya itu bukan hanya agar ia tidak akan kehilangan seorang pun, satu orang pun, tetapi juga agar ia tidak kehilangan apapun, bagian apapun dari orang itu, dan karena itu termasuk juga tubuhnya. Pekerjaan Kristus tidak akan digenapi sampai terjadinya kebangkitan, ketika roh dan tubuh orang-orang kudus akan dipersatukan kembali dan dikumpulkan di hadapan Kristus, supaya ia dapat mempersembahkan mereka kepada Bapa. Sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang diberikan Allah kepadaku. Oleh karena itu, sudahkah kita mensyukuri roti hidup yang disediakan Allah bagi keselamatan dunia? Berubahlah menjadi penurut-penurut Allah. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom.